Perkenalkan, nama saya Siti Nur Maimunah. Saya Nurlita Aziza. Dan di samping kami ini ada Bapak Fajar, ya, selaku dari penyuluh narkoba dari BNN Kabupaten Tanah Laut. Iya. Nah, jadi di sini kita mau membahas isu sosial terkait dengan penyalahgunaan narkoba, khususnya itu yang sering terjadi di kalangan remaja. Iya, betul. Ya, nah, bagaimana menurut tanggapan Bapak? Menurut saya penyalahgunaan narkoba saat ini masih banyak ya. Bahkan Presiden kita Joko Widodo pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia saat ini darurat narkoba. Kenapa darurat narkoba? Karena penyalahgunanya sangat banyak. Saat itu hampir sekitar 3 juta orang adalah penyalahguna. Bahkan hasil penelitian terakhir 2023 bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba itu 1,78 dari usia produktif ini. Iya. 1,78 artinya apa? Artinya dari 10.000 penduduk Indonesia yang usia produktif ya, 178 diantaranya adalah penyalahguna narkoba. Jadi lumayan banyak ya, lumayan Pak, ya? banyak. Bahkan status itu belum dicabut sampai sekarang. Beda dengan penyakit yang sebelumnya yang viral itu apa ya? COVID. COVID kan ya. dulu status gawat, kita harus pakai masker. Sekarang sudah dilepas. Iya. Tapi narkoba masih banyak sampai sekarang. Jadi penyalahgunanya juga memang betul masih banyak sampai saat ini. Oke. Nah, menurut Bapak itu tuh biasanya yang terutama untuk remaja ya, itu tuh kenapa sih kayak penyebabnya, alasannya mereka? Faktor mereka melakukan itu kenapa sih ya? Melakukan itu ya. Ya jadi sebenarnya masalah narkoba ini bukan masalah yang di kota-kota besar saja ya. Mungkin seperti Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Banjarmasin. Tetapi masalah narkoba ini sudah mulai masuk ke desa-desa dan menyasar atau menyerang anak-anak remaja. Kenapa kalau kita bilang bandar ya, kenapa bandarnya menargetkan ke anak-anak remaja ini? Karena anak remaja kan rasa ingin tahunya masih sangat tinggi. Hal-hal yang baru dia mau coba, termasuk narkoba yang baru juga mereka mau coba. Penasaran. Iya, jadi penasaran kenapa remaja mau pakai narkoba, dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa remaja memakai narkoba. Yang pertama itu faktor dari dalam, internal mungkin dari keluarganya. Kita lihat keluarganya dulu. Apa keluarganya berasal dari yang broken home, bapak ibunya berpisah, cerai, itu bisa menjadi dasar anak ini mau mencari kebahagiaan. Caranya apa? Dia pakai narkoba. Kemudian yang kedua, karena faktor pergaulan, anaknya ini merasa ingin nggak mau apa yang istilahnya nggak mau kurang up to date. Iya, kalah gaul. FOMO istilahnya sekarang. FOMO, tidak mau dianggap tidak gaul, akhirnya pakai itu juga. Ini yang memang menjadi dasar kenapa sih masih banyak anak-anak remaja memakai yang namanya narkoba itu. Ya. Oke. Kira-kira nih Pak, di usia berapakah kira-kira anak muda itu mulai belajar dan memahami dampak negatif dari mengonsumsi narkoba ini? Sedangkan kan itu sebetulnya perlu sekali untuk ditanamkan pendidikan bahwa narkoba itu sangat tidak baik untuk anak muda. Iya, kalau untuk anak remaja ini usia SMP kita mulai tanamkan sebaiknya mulai dari usia dini ya. Kalau mereka itu paling besar rasanya tahunya itu pada saat sudah mulai SMP ya. Sekitar umur 13 sampai 15 tahun. Jadi memang program dari BNN untuk melakukan pencegahan itu, strategi untuk melawan narkoba itu ada 4. Yang pertama itu melalui soft power approach. Soft power kan berasal katanya dari soft kan itu lembut. Ya, itu melakukan pendekatan melalui sosialisasi, kemudian melalui pelatihan ataupun rehabilitasi. Jadi harapannya supaya anak-anak muda ini punya pengetahuan, kemudian daya tangkal terhadap bahaya narkoba. Jadi dia tahu jenis-jenis narkoba, kemudian dia sudah bisa berani menolak. Kan biasanya ada anak-anak juga yang takut kalau dimusuhi sama teman-temannya. Padahal temannya ajak, nih ayo makai. Dia sebenarnya mau menolak tapi tidak berani, nggak enakan ya, nggak enakan. Iya betul. Nah itu yang kalau untuk umur kita ini kan keseringan tuh ya, biasanya tuh ada yang alasannya karena stres kerjaan, terus anak-anak sekolah juga kan biasanya ujian apa kayak gitu. Nah menurut Bapak tuh
berpengaruh banget kah kayak gitu yang narkoba tadi untuk orang-orang yang sedang banyak pikirannya? Banyak pikirannya. Iya, karena sebenarnya narkoba ini punya 3 efek ya, 3 efek utama yang biasa ada dampaknya bagi manusia. Yang pertama itu dia sebagai stimulan. Stimulan ini kerjanya seperti doping, memacu kerja otak, kerja jantung. Jadi pengen kerja terus, bawaannya pengen kerja terus. Jadi dia semangat kerja. Jadi orang yang pakai ini biasanya nggak tidur juga, 3 hari 3 malam dia. 3 hari 3 malam dia tidak tidur, dia merasa tidak apa-apa. Ini biasanya paling banyak digunakan oleh pekerja-pekerja, baik pekerja swasta maupun artis juga ada. Biasanya kan artis kejar tayang, sinetron, syuting, dan sampai berhari-hari. Jadi biasanya kalau ada tenaga tambahan bagi dia itu mengonsumsi narkoba. Kemudian tadi yang Mbak Muna katakan ada yang banyak masalah, banyak pikiran. Iya, itu efek yang kedua. Efek kedua narkoba ini sebagai depresan. Nah, depresan ini kebalikan dari stimulan tadi. Kalau stimulan memacu kerja otak, kerja jantung, depresan ini malah menghambat. Jadi bawaannya pengen guring aja terus, pengen tiduran aja terus. Iya. Jadi mungkin pikirannya kalau habis kerja capek, nggak bisa tidur kan? Kayak gitu. Iya. Dia kalau mau lari dari masalah, dia pakai jenis depresan ini. Dianggap sebagai solusi. Iya, pelarian seperti itu. Padahal penyakit baru. Kita punya sayang bersama ya sebetulnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dia berdampak sebagai halusinogen. Halusinogen ini yang bisa membuat orang berhayal-hayal, bisa membuat orang nge-fly istilahnya. Berhalusinasi, ya, dia melihat sesuatu yang tidak ada, tapi itu bisa membuat mereka bahagia. Biasanya orang yang mau cari kebahagiaan itu pakai yang jenis halusinogen. Jadi 3 jenis itu yang dicari dampaknya sebenarnya, yang mau merasa enak-enak, tapi mereka itu tidak tahu apa sih dampaknya di masa yang akan datang. Itu bisa merusak organ-organ tubuhnya, merusak otak, merusak organ-organ tubuh. Iya, karena sebenarnya narkoba ini berbahaya. Bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Seperti itu. Nah, kalau misalkan itu udah terlanjur nih Pak ya, gitu kan terjadi, dia udah pernah konsumsi. Nah, antisipasinya untuk tidak jadi pecandu itu menurut Bapak? Oke, kemudian antisipasi kalau sudah menjadi penyalahguna ataupun dia sebagai korban. Kita biasanya menyebut penyalahguna itu sebagai korban. Karena pelaku sebenarnya itu kurir bandar yang menyebarkan narkoba itu sebenarnya pelakunya. Oh, justru bandar itu yang pelaku, yang kurir itu yang pelakunya. Penyalahguna itu bisa saja korban. Dia misalnya cuman ajakan teman atau kemudian terpaksa makan narkoba karena situasi, itu bisa jadi korban. Nah, kalau sudah ada yang menjadi penyalahguna, itu kita ada rehabilitasi di kantor kami. Itu rehabilitasi gratis, tidak dipungut biaya. Jadi silakan saja datang ke kantor kami, tapi harus didampingi oleh kerabat keluarga. Kalau tidak ada orang tua, boleh paman, boleh acil, tante, paman, tante. Yang penting ada yang bisa mengawasi. Jadi dia datang kantor sini, kemudian bawa fotokopi KTP atau KK, itu bisa kita rehabilitasi karena kami ada dokter, ada psikolog juga. Jadi penyalahguna narkoba ini yang mau dipulihkan silakan, jangan malu, jangan takut untuk melaporkan diri. Nah, ini info baru juga untuk kita. Jadi yang itu tadi tuh kalau misal nih Pak ya, saya terus datang kayak gitu, apakah nantinya bakal diproses ke kepolisian atau gimana gitu? Kalau sebagai penyalahguna narkoba dengan secara sukarela, keinginan yang mau dipulihkan itu datang ke kita, itu tidak kita polisikan, tetapi kita bantu supaya orang-orang ini, atau kita sebut di sini klien kita itu bisa pulih, tidak kecanduan lagi. Itu kalau ada kesadaran ya, karena sebenarnya kalau orang mau pulih, orang mau sembuh itu harusnya dari dalam diri sendirinya dulu. Karena kalau kita paksa orang tapi dia tidak punya keinginan, itu nggak bakalan jalan rehabilitasinya, sulit. Jadi masalah kalau misalnya dia tidak melaporkan dirinya, padahal dia pemakai, itu bisa berakhir di 2 tempat. Pertama, kalau dia
tidak ketahuan kan tidak ketahuan makan, tapi kemudian kena razia, entah itu razia dari polisi, dari TNI, dari Satpol, kemudian ada barang bukti ditemukan, itu bisa dipidana, lah berakhir di penjara. Yang kedua, kalau dia merasa dia memakai juga, tetapi dia merasa aman karena tidak ditangkap, itu bisa berakhir di kuburan. Iya. Kalau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memantau, dia memakai terus setiap hari, dia bisa lama-lama overdosis. Mau kuburan dijemput polisi. Iya. Jadi malaikat maut ya. Jadi itu Pak, yang bikin ketakutan sendiri itu kan karena misalkan nanti aku ketahuan kayak gini, nanti aku dimasukin kayak gitu kan. Akhirnya milih untuk diam, terus stres lagi, balik lagi. Jadi sebenarnya masalah penyalahguna ini menjadi tanggung jawab bersama kita juga. Kalau kita misalnya tahu ada orang di sekitar kita yang memakai, itu sebaiknya wajib laporkan ke aparat desa dulu kalau misalnya tinggalnya di desa, atau Babinsa atau Babin Kamtibmas, atau melapor ke kita. Jadi orang yang menjadi penyalahguna itu kalau mau dia disembuhkan itu bisa direhabilitasi. Maaf, kita nggak ada kata sembuh ya. Itu kita cuman ada kata pulih saja. Oh, berarti itu bisa dia bakal kembali ke candu lagi. Iya, betul. Kemungkinan terjadinya kemungkinan masih ada terjadi. Jadi orang kalau sudah menjadi penyalahguna, pecandu yang lebih naik lagi levelnya ya. Kalau dia sudah jadi pecandu itu kan ada keinginan memakai terus. Oh, begitu. Jadi tidak akan benar-benar bisa sembuh total. Iya. Beda dengan penyakit lain, misalnya kita batuk, flu, demam, itu kita minum obat buat 3 hari sembuh. Tapi kalau kita pakai narkoba, itu mempengaruhi otak. Kalau otak itu yang sudah rusak, itu tidak bisa disembuhkan lagi. Sel-sel otak itu sudah mulai mati, mulai berhenti. Jadi kadang orang yang pakai narkoba itu kalau ditanya A, jawabnya B, nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Apalagi kalau malamnya pakai paginya jadi ngobrol udah nggak fokus. Betul, kalau dia sudah pakai itu dia bakalan sulit untuk berpikir, sulit untuk berkonsentrasi. Jadi ya itu bahayanya dari narkoba. Iya, apalagi sekarang kita lihat juga ya, semakin tahun tuh bukannya menurun kayak gitu, pengguna narkoba ini malah semakin meningkat. Meningkat terus tiap tahunnya, padahal udah dikasih ini itu. Kalau menurut kita tuh emang sebenarnya nggak bisa juga kita tuh hilang fokus sama orang di sekitar kita kayak gitu. Nah, jadi sekian bincang-bincang santai kita sama Pak Fajar hari ini. Nah, untuk teman-teman juga, kalau misalkan pusing stres kerja kayak gitu, jangan pernah mendekati itu yang namanya narkoba. Jangan lari cari pelarian ke narkoba. Iya. Jangan sama pacar aja. Iya. Kalau yang punya pacar ya apa? cari hobi yang lain. Iya, makanya. Soalnya kalau narkoba itu kalian besoknya juga mungkin bakal kembali lagi pemikiran. Dampaknya bakal merusak masa depan ya. Oke teman-teman, bye. Terima kasih. Ya.